Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Di kesempatan video kali ini saya ada pemasangan sebuah lampu mini laser ya, D2 laser. Nah, kita pasang di vario LED all, dan untuk yang kita pasang nanti itu adalah dari merek AS. Nah, ini D12 untuk kotaknya yang seperti ini ya. Jadi ini bahannya dibawa oleh pemilik yang punya motor. Nah, ini Bula AS D2 Pro Laser yang 20 watt ya untuk satu bolanya. Jadi kalau kita pasang 40 watt ya. Nah, untuk pemasangan nanti kita posisikan di bagian bawah sini. Dan ini sesuai request dari yang punya motor ya, pengen pasang di bagian bawah situ ya, nanti ada kita coak. Nah, untuk modulnya ini sudah saya kasih double tip. Nanti untuk kabelnya ya tinggal kita sambung-sambung ya sesuai warna. Untuk warnanya saya jelaskan dulu ya. Untuk biru ini adalah plus lampu senjanya, kuning lampu kuning, yang putih untuk yang putih itu untuk lampu apa ya, untuk lampu nyala bersamaan ya, dan yang merah untuk lampu putihnya. Nah, di sini sudah saya gabungkan seperti ini ya, kita gabungkan. Dan sekarang saya mau coba tes nyalakan dulu. Yang hitam ini ground ya, hitamnya ground, kita kasih arus, kemudian kita tes dulu di kabel warna biru ini ya, biru muda. Nah, kita tes di sini. Nah, itu untuk devilnya warna biru blue S itu menyala. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba tes yang lain. Di sini saya coba dulu untuk kabel warna merah. Nah, untuk kabel warna merah, ini untuk cahaya lampu putihnya. Nah, untuk cahayanya ini saya tes satu ya, lumayan terang ya. Kemudian yang warna kuning, nah kuning adalah untuk cahaya warna kuning. Nah, seperti ini untuk cahaya kuningnya. Dan yang kabel warna putih, nah ini nyala bersamaan ya, jadi kuning dan cahaya putihnya itu nyala berbarengan. Nah, ini saya siapkan juga relay, tapi saya di sini menggunakan relay yang kecil ya, yang 5 kaki. Nah, teman-teman tinggal tempel, kemudian dikasih box seperti ini. Nah, untuk posisi kaki yang 3 pin itu kita sejajarkan di bawah, yang 2 pin juga sejajarkan. Nah, yang 2 pin ini yang sebelah kanan saya ini saya lipat ya, karena itu tidak kita pakai. Kemudian yang kaki di tengah, yang di bawah ini, yang di pinggir-pinggir ya. Nah, ini kita rapatkan, nanti di sini mau kita kasih ground ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita adukan. Yang pinggir di sini nanti kita kasih kabel yang dari saklar ya. Jadi yang di atas ke lampu ya. Nah, yang di atas nanti teman-teman tinggal pilih cahayanya mau pakai yang mana. Untuk groundnya di sini nanti ya. Nah, kita sambungkan ke sini. Kemudian untuk warna kuning dan putih, nah di sini nanti kita kasih di kaki pin yang sebelah kiri ya dari relaynya, yang di bagian atas. Karena untuk yang lampu nyala bersamaan tidak kita gunakan kabelnya, nanti itu sesuai permintaan dari konsumen saya. Untuk kaki pin yang di tengah relay ini, nah ini nanti adalah arusnya dari aki ya, tinggal kita jumper dengan kabel nanti. Nah, untuk yang di bagian pinggir-pinggirnya ini kita kasih arus dari saklar ya. Nah, ini sudah saya rangkai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk kabel yang warna merah ini di kaki relay di paling pinggir di atas sebelah kiri, yang kuning juga sebelah kiri. Kemudian untuk ground nih di tengah ini, ground dari modul kita gabungkan
di bagian tengah, dan juga nanti kita kasih kabel juga keluar ya. Nah ini nanti ke rangka motor, kabel warna hitam ini. Kemudian yang ini ada kabel biru. Nah ini untuk lampu senja, ini saya sambung kabel warna coklat garis putih. Nah itu terserah teman-teman mau pakai kabel warna apa. Yang penting nanti kita keluarkan, itu bisa kita gabung dengan output kunci kontak ataupun dibuat saklar on off juga bisa ya. Sementara yang kabel kuning ini dari saklar nanti ya, untuk mengaktifkan lampu yang warna kuning. Dan kabel yang merah ini dari plus aki. Nah ini kita sambung di tengah-tengah di bagian relay 1 dan relay 2 kita sambung ya. Nanti ini ditambah dengan spring pas di akinya. Oh ya, yang oranye juga ini kita sambung juga untuk ke saklar nanti ya, untuk cahaya lampu warna putih. Nah di sini saya siapkan juga sejenis silikon ya, lem silikon. Jadi fungsi lem silikon ini untuk melindungi bagian kaki-kaki dari relay yang sudah kita solder dengan kabel ya, agar tidak terkena air nantinya. Walaupun sudah kita kasih box spring seperti ini ya, jadi untuk amannya aja. Kalau tidak dikasih pun sebenarnya itu tidak masalah ya, yang penting nanti menghadap tutupnya itu di bagian bawah ya, agar air itu cepat keluar. Nah ini sudah saya tutup semuanya seperti ini. Nah sekarang tinggal kita pasang untuk tutup boxnya. Saya pasang dan tinggal nanti kita atur aja kabelnya ya. Tinggal kita pasang baut. Nah jadi di sini saya hanya menggunakan relay kecil, dan sampai saat ini relay ini masih aman ya, karena saya sudah banyak juga pasang pakai relay kecil ini, masih aman ya. Kalau teman-teman tidak punya relay kecil, pakai yang relay besar pun juga boleh-boleh saja. Cuman ya ruang di bagian depan itu jadi penuh ya, karena relay yang besar itu lumayan besar, makan ruang dan tempatnya untuk di bagian dadanya. Nah ini sudah selesai, nanti kita tinggal ke bagian motornya ya. Jadi saya mau coak-coak dulu di bagian dekat bawah lampu. Nah, ini sudah siap, tinggal nanti kabelnya ini saya bungkus di bagian luarnya. Nah ini untuk kabel yang panjang ini teman-teman mau potong juga boleh, atau diikat juga boleh ya. Sekarang kita lanjut ke bagian pencoakan. Nah, di sini sudah saya tandai yang bagian putih itu, nanti kita buang ya. Kita coak-coak. Oh ya teman-teman, di sini suaranya saya dubbing karena kebetulan di dekat rumah saya ini ada suara dari masjid ya, ada suara pengajian, dan itu pun setelannya dari YouTube ya. Jadi saya pernah kena copyright. Jadi saya dubbing aja. Oh ya, untuk hasilnya seperti ini, hasil pencoakannya. Nah, jadi nanti kita pasang di bagian sini ya. Nah, itu dari bracket bawahnya yang saya potong. Bracket dari D2 lasernya itu saya potong. Jadi saya ambil di bagian lubang ujungnya saja. Nanti kita pasangnya itu di bagian dalam ya. Jadi bautnya tinggal kita lepas seperti ini. Kemudian untuk bracketnya kita selipkan di antara headlamp dan cover bodinya ya. Nah tinggal teman-teman nanti atur posisinya. Nah seperti ini. Dan lanjut kita kunci kembali ya. Jadi cara pemasangannya seperti itu ya teman-teman. Nah tinggal dikencangkan. Oke, nah di sini untuk relaynya sudah saya pasang. Ini untuk kabel ke lampunya nanti teman-teman bisa ikat saja ya. Nah ini untuk ke bagian saklar. Nah di sini saya terangkan ya, untuk jalur
input saklar ini, inputnya ya. Nah, untuk bagian inputnya ini posisinya itu ada di bagian tengah sini ya. Nah, saya pasang di tengah di kabel yang warna merah itu, dan saya ambil arusnya itu dari bagian switch rem sebelah kiri ya. Jadi kita ambil arus plus kunci setelah kunci kontak ya, kabelnya warna hitam ya. Nah, kabel warna hitam ini saya buatkan soket jumperan seperti ini. Ini saya jumper soketnya, kemudian kita pasang di bagian bawah sini. Dan untuk ke modulnya, groundnya saya taruh di dekat ECU sini, dan juga untuk bagian plusnya, nah ini saya simpan di bagian aki, dan itu untuk box springnya. Kebetulan saya cuman punya box spring yang bulat ya, yang kotak juga boleh, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Nanti saya terangkan ya untuk jalur wiringnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian rangkaian untuk tombol dan relaynya ya. Nah, di sini saya udah gambar sedikit, tapi belum saya sambungkan ya. Kita mulai dari sini ya. Ini ada jalur output kunci kontak atau input dari switch rem ya, switch rem kiri ya, biasanya itu ada yang sekun bulat. Nah, bisa teman-teman ambil dari situ untuk vario LED all ya. Kemudian yang kedua tentu si saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampunya ya. Nah, ini saklar yang tombolnya 2 mode, yang saklar stang seperti ini, dan saklar-saklar yang lainnya juga sama ya. Di sini saklar yang saya gunakan yang hanya menggunakan 3 kabel ya. Nanti kita akan cari tahu juga untuk mencari mana input, mana output 1 dan output 2. Kemudian bahan selanjutnya itu relay. Nah, relay saya gunakan relay kecil. Kenapa saya gunakan relay kecil? Karena untuk lampu yang saya pasang ini wattnya tidak terlalu besar, jadi kita gunakan relay yang kecil itu sudah cukup. Dan ini juga awet ya, sudah di beberapa motor saya pasang, dan alhamdulillah selama ini bahkan masih bisa bertahan sampai 2-3 tahun ya. Kemudian relaynya kita gunakan 2 ya, relay kaki 5, kemudian tentu dengan si lampunya sendiri. Nah, di awal video itu sudah saya terangkan untuk kabel-kabelnya, mana yang lampu devil atau lampu senjanya, kemudian lampu kuning, kemudian lampu putih, dan mana untuk yang kabel menyala bersamaan, dan mana kabel groundnya. Nah, teman-teman di awal tadi sudah saya terangkan ya. Jadi di sini saya hanya membuatkan untuk penyambungannya saja. Nah, ini kita anggap yang 2 lampu ini sudah kita gabungkan ya, sesuai warnanya kita jadi gabung 2, karena dia kan ada 2 modul ya. Jadi kita gabungkan 2, baru nanti kita tambahkan kabel masuk ke relaynya. Nah, sekarang saya awali dulu dengan pengecekan untuk si saklarnya ini. Kita mau tes mana yang input, mana yang output 1 dan output 2. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada garis 1 dan garis 2 ya. Nah, cara pengecekannya ini sangat mudah. Yang 3 kabel seperti ini teman-teman cukup siapkan multitester. Terserah multitesternya mau merek apa, mau yang analog atau yang digital. Di sini saya gunakan yang digital. Kita pengecekan menggunakan mode buzzer ya, atau pengukuran skala dioda itu juga sama bisa. Atau yang lebih tepatnya, yang lebih bagusnya itu yang ada buzzernya. Sekarang kita nyalakan dulu. Nah, yang mode buzzer itu ini kita coba di auto ya. Kalau digital ini enak bisa auto. Kita tempelkan prop merah dan hitam. Ini harus berbunyi. Nah, berbunyi dan si LED menyala ya. Si LED di sini. Ya, itu berarti jalurnya terhubung ya. Atau kita bisa langsung pindah ke bagian gambar. Nanti kita cari ini skala dioda, kita cari yang, nah ini ada gambar seperti sinyal seperti ini ya.
ini sudah ke mode buzzer. Nah, sekarang ini saya simpan dulu multitesternya di sini. Teman-teman cukup lihat di sini aja menyala atau tidaknya. Nah, untuk cara pengetesannya, untuk posisi tengah seperti ini dia off ya. Untuk tombol yang seperti ini saya kasih cahaya aja ya. Kita tes salah satu dulu. Kita tes yang di bawah dulu, yang garis 1. Nah, kita cari dari 3 kabel ini, kita pakai 2 dulu, mana yang terhubung ya. Jadi saya mau coba dulu yang warna merah ya. Jadi propnya salah satu kita tempelkan di kabel merah, kemudian satu lagi kita coba tempelkan di kuning. Nah, kalau tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, berarti ini tidak terhubung ya. Sekarang kita coba hitam dengan kuning, juga tidak terhubung. Sekarang coba kita coba yang hitam dengan merah. Nah, ini terhubung. Nah, ini sudah dipastikan di antara 2 kabel hitam ini ada yang input dan ada yang output dari tombol yang garis 1 ini ya. Nah, ini kita tes di garis 1. Nah, sekarang kita mau menentukan mana yang input dan outputnya. Sekarang harus kita geser ke bagian atas. Nah, ini kita abaikan karena merah dan hitam ini terhubung ketika di garis 1. Sekarang kita coba hitam dengan kuning untuk mencari inputnya. Nah, mana input mana output 2. Yang kuning ini sudah kita pastikan pasti output 2 ya. Nah, ini tidak terhubung hitam dan kuning. Coba maksudnya coba kuning dengan merah ya. Kuning dengan merah. Nah, ini langsung terhubung, berbunyi. Nah, sudah dipastikan yang kuning output 2, yang merah karena ini bisa terhubung dengan hitam dan bisa terhubung juga dengan kuning, ini adalah inputnya ya. Jadi yang merah input arusnya, output satunya hitam dan output 2-nya warna kuning. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan ya, yang titik 2 ini mau untuk lampu jauhnya atau untuk lampu dekatnya. Nah, terserah. Kalau posisinya seperti ini di stang, biasanya saya gunakan yang garis 1 ini untuk lampu dekat. Kemudian yang garis 2 di atas ini untuk lampu jauh. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan di motornya. Karena LED-nya ini kita menggunakan D2 laser yang 2 cahaya, kuning dan putih. Nah, teman-teman tentukan aja nanti kuningnya mau disimpan di bagian lampu dekat atau di lampu jauh ya. Nah, tinggal disesuaikan seperti itu. Nah, jadi sekarang saya di video kali ini yang lampu kuning itu saya simpan di bagian dekat. Nah, untuk skemanya seperti ini, kita langsung ke gambarnya aja. Jadi biar teman-teman bisa paham ya untuk cara penyambungannya nanti. Kalau teman-teman mau pakai yang putih di bawah juga bisa, tinggal kabelnya dibalik aja nanti ya. Itu sangat mudah. Sekarang kita sudah menemukan input dan outputnya tadi ya. Input merah dan output 1 hitam, output 2 kuning. Nah, di sini saya pakai pensil aja. Oke, jadi kita awali dulu. Kita harus tahu arus output kunci kontak itu warna apa di motornya ya. Kalau di Vario LED All ini saya ambil arusnya dari switch rem kiri, itu warna arus yang standby setelah kunci kontak. Warna kabelnya warna hitam ya. Jadi teman-teman nanti tinggal tarik warna kabel hitam ketemu dengan inputnya dari si saklar. Nah, seperti ini. Kita tarik kabel seperti ini. Nah, mending pakai apa ya? Saya pakai pulpen aja ya, biar jelas. Nah, seperti ini untuk input kita sudah dapatkan. Kemudian kita sambungkan output 1 untuk lampu dekat ya, atau lampu kuningnya. Kita masuk ke relay. Nah, di sini ada relay 2. Ini saya
tulis saja ini relay 1, ini relay 2 nya ya. Nah seperti ini, dan kaki relaynya ini yang NC dan NO. Nah ini untuk kaki komnya yang di tengah, dan ini yang di pinggir-pinggir ini gabungan dari ini ya. Nah ini relaynya kita gabung seperti ini. Nah di relay ini kan ada yang di atas kakinya 2, yang di bawah kakinya 3. Di posisinya seperti ini. Sekarang kita mau ini menuju ke relay untuk output satunya untuk lampu dekat. Ini kita contoh ke relay 1. Ini saya tarik kabel ke sini. Dari output 1 kita tarik kabel, kemudian kita masukkan ke kaki yang di sudut ini. Kaki yang sudut ini ya. Nah, di relay ini kaki yang sudut sebelah sini. Nah, untuk agar relay ini bisa aktif ya. Jadi di kaki yang sebelahnya sini ini harus dikasih ground ya. Atau kebalikannya juga bisa. Misalnya di sini ground, di sini plusnya. Nah, teman-teman, prinsip relay mau kaki 4 atau kaki 5 itu sama ya. Untuk kaki kalau di relay besar itu biasanya ada 85 dan 86 kakinya ya, ada tulisannya. Nah kalau relay seperti ini biasanya itu yang di kaki yang 3 seperti ini, yang berdekatan ujung dan ujung itu adalah kaki 85 dan 86 nya. Jadi tinggal di sini kasih ground ya. Nah untuk groundnya di sini biar lebih simple kabelnya saya rakitnya, jadi yang di tengah ini saya gabungkan ya. Ini saya gabungkan. Jadi kalau kita buat kabel di sini, kaki yang di tengah ini kita gabung, kemudian kita kasih ground. Bisa ke rangka, bisa ke main aki, bebas ya groundnya. Atau bisa nanti digabungkan juga, ditarik kabelnya ke groundnya si lampu D2 nya ya. Nah ini sudah dapat. Kemudian kita cari untuk arus plusnya ya, plus dari si relay ini, input plusnya itu kita ambil dari aki langsung ya. Jadi kita ambil dari aki, tetapi harus kita tambahkan skring ya. Nah skringnya itu kalau kita menggunakan LED yang wattnya itu di bawah 20 atau 30 watt, bisa teman-teman gunakan yang 10 ampere. Kalau sudah di atas itu bisa menggunakan yang 15 ampere ya. Nanti disesuaikan berapa ukuran skringnya. Nah sekarang ini di plus aki sudah kita kasih kabel ke sini, kemudian melewati fuse dulu atau skring. Kemudian kita tarik lagi kabelnya ke sini ya, ke kaki yang di tengah relay ini, dan kita sambungkan juga ke kaki relay satu lagi. Nah jadi yang tengah ini dan tengah ini kita paralelkan ya, kita paralelkan, terus kita masukkan ke skring dan juga plus aki. Nah sudah sampai di sini ya teman-teman. Kemudian sekarang tinggal output 2 berarti otomatis kita sambung ke relay bagian 2 ini. Nah, ini saya tarik kabel di sini. Ini tarik kabel, kita sambung ke kaki sini. Ya, ke kaki sini ya. Jadi output 2 ke relay satunya lagi. Nah, nanti cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Ketika kunci kontak on harus masuk ke input, dan kita mau menyalakan salah satu lampunya, contoh kita mau menyalakan lampu dekat atau lampu kuningnya, kita tekan ke bagian bawah, nanti arus akan keluar menuju output 1 dari si saklar masuk ke relay ini ya, relay 1. Dan relay 1 ini nanti akan aktif karena sini sudah ada ground yang standby, akan aktif sehingga arus dari plus aki yang melewati fuse masuk ke kaki ini dan keluar di kaki ujung ini ya. Nah kakinya kan ada 2 ya. Jadi kalau relay yang ini
yang 5 kaki, 2 kaki di atas ini, dia ketika relay off, arus yang dari sini terhubung dengan ini. Jadi kalau ketika relaynya on itu ketika ada arus di kaki yang 2 ini, arus plus dan min, maka arus yang dari kaki kom ini akan berpindah ke kaki sebelah kiri ini ya. Jadi di sini kaki yang sebelah kirinya kita sambung ke bagian lampu kuningnya. Ini saya tarik kabel ke sini, kita tarik terus ke bawah, kita sambung ke bagian lampu kuning. Nah seperti ini. Kemudian yang untuk lampu putih kita tarik juga yang kaki sebelah kirinya ini ya. Kita tarik kabel juga dari sini ke sini, ke lampu putih seperti itu ya, dari sini. Nah ini yang seperti ini meloncati kabel ya, bukan terhubung ya, ke sini, kemudian ke bagian kabel putih ya. Jadi ini untuk lampu kuning dan lampu putih ini sudah terhubung ke bagian relay. Nah untuk relay ini sudah selesai rangkaiannya, tinggal kita di bagian lampu ya. Untuk bagian lampu di sini supaya kuning dan putih ini bisa menyala harus ada plus dan min juga ya. Jadi plusnya ke kabel sesuai yang mau kita nyalakan nanti ini. Berarti ini yang 4 kabel ini harus plus semua, hanya 1 ground ya. Ground ini bisa kita gabungkan dengan ground ini atau langsung ke rangka motor juga bisa. Sini kita buatkan aja langsung ke rangka seperti ini. Nah untuk groundnya. Nah setelah ini terhubung, berarti ketika kita mainkan saklar jauh dekatnya ini otomatis untuk si lampu kuning dan lampu putih ini sudah bisa on ya. Tinggal kita pakai yang untuk lampu devilnya atau lampu senja. Lampu devil, lampu senja teman-teman bisa gabungkan dengan output kunci kontak ya, atau bisa dibuat tombol sendiri juga bisa. Kalau digabungkan dengan output kunci kontak, tinggal teman-teman ambil aja harus dari inputnya ini ya. Input dari si saklar ini bisa langsung tarik kabel ke bawah ke sini, masuk ke sini. Nah jadi ketika kunci kontak on, devil langsung on ya. Atau mau teman-teman buat tombol lagi sendiri untuk on off nya itu bisa, tinggal inputnya tetap ambil dari arus output kunci kontak, nanti di sini tinggal diputus, dikasih saklar on off ya. Ini saklar on off, jadi bisa dimatikan. Nah ini sudah selesai untuk rangkaian seperti ini. Kemudian yang ini untuk kuning dan putih nyala bersamaan memang tidak saya pakai ya. Kalau teman-teman mau pakai bisa, tinggal pilih ya, misalnya yang putihnya di jauh tapi teman-teman pengen jauhnya itu nyala bersamaan. Nah tinggal maaf ya, ada suara motor agak berisik. Oke kita lanjut lagi. Tadi maaf ada suara motor lewat ya, lumayan mengganggu, berisik sekali. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau teman-teman mau bisa menyalakan lampu dekat, lampu putih dan kuning menyala bersamaan ya, tinggal nanti yang lampu putihnya ini teman-teman abaikan, tinggal aja disambung ke sini ya. Berarti yang sini tidak disambung ya. Nah seperti itu ya teman-teman untuk rangkaiannya. Nah, kalau teman-teman kurang paham silahkan bisa diulang-ulangi lagi ya. Cara perangkainya sebenarnya sangat simple. Kita harus tahu aja prinsip kerja relay seperti apa, dan juga kita harus tahu tombolnya ini cara kerjanya, untuk warna kabelnya seperti apa. Kemudian untuk di lampunya juga teman-teman harus tahu berapa jumlah kabelnya, dan di setiap kabel itu fungsinya apa aja ya. Jadi itu gampang untuk perangkainya. Nah jadi seperti itu. Sekarang kita lihat hasil setelah terpasangnya. Nah sekarang ini sudah kita pasang bodi-bodinya. Ini saya tes untuk lampu devil, kemudian lampu utama on, lampu putih, dan ini lampu kuning ya.
putih, lampu kuningnya. Jadi seperti itu ya untuk hasilnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya, tinggalkan di kolom komentar, mungkin akan saya jawab secepatnya. Nah, videonya saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.